Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wa farada 'alaina as-siyam wal qiyam fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa misbahil dhalam wa habibur rahman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-kiram hatta ila yaumiz ziham. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama yang kami muliakan para seluruh jajaran pengurus PKM Masjid Jami' Al-Faizin, mulai dari ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, dan seksi-seksinya, dan juga kepada imam rawatib, dan juga kepada para jamaah sekalian, jamaah sholat duhur Masjid Jami' Masjid Jami' Al-Faizin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala yang ibadah kita, sholat duhur kita, dan juga puasa kita hari ini yang ke berapa? Kelima. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pengampun daripada dosa-dosa kita, menjadi penghapus daripada kesusahan-kesusahan kita, dan mudah-mudahan dapat menjadi penyelamat kita dari dunia sampai dengan akhirat. Amin ya mujibus salihin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya 2 bulan yang lalu, tapi mulai dari tahun kemarin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Ramadan tahun kemarin kita berdoa agar disampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini umur kita sampai dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita sama-sama puasa bersama, sholat bersama di masjid ini, tadarus bersama, dan juga buka puasa juga bersama di masjid ini. Alhamdulillah. Dan bulan Ramadan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini bulan istimewa, paling mulianya bulan, di mana segala macam ibadah pahalanya dilipat gandakan. Apalagi yang wajib, yang sunnah saja. Kita tadi sholat qobliyah zuhur, kemudian nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan ba'diyah zuhur. Itu pahalanya sama dengan ibadah fardu. Naik. Pokoknya kalau sudah bulan Ramadan, semua ibadah, semua pahala itu naik. Pahala-pahala semuanya naik, termasuk pahala kencana juga naik nanti. Sekarang belum naik pahala kencana, nanti akhir naik pahala kencana semua. Pahala kencana, Lorena, ya kan? Apalagi Gunung Harta dan seterusnya naik semua. Alhamdulillah sekarang masih ramai. Nanti 20 hari lagi nggak tahu kemana nanti. Semuanya naik, bahkan tidak hanya itu, semua kebutuhan juga naik. Cabai naik, bawang naik,
es naik, gorengan naik, naik semua kebutuhan naik, termasuk kebutuhan pokok, uang belanja pada naik semua kalau sudah bulan Ramadan. Biasanya sehari 200 cukup, tapi kalau sudah bulan Ramadan dihitung semua buka puasanya, nanti habis tarawih apa menunya, nanti sahur apa menunya, beda lagi menunya, naik semua. Harusnya 200 cukup, sehari 500 kurang. Bulan Ramadan luar biasa ya. Insyaallah saya tidak lama-lama karena ini adalah kultum ya. Kultum itu kepanjangan dari kuliah 7 menit. Jadi kalau lebih itu bukan kultum, namanya kuliah tersatum. Jadi mau 10 menit, 15 menit bebas. Jadi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini familiar. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, khatib-khatib, ustaz-ustaz, kiai-kiai, mimbar-mimbar, masjid-masjid pasti baca surat apa? Ayat ini. Karena memang ayat ini adalah dalil di mana diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang menarik adalah bahwasanya siapa sih yang pertama kali diwajibkan berpuasa? Diambil daripada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nih, kita semua ini insyaallah termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan diri kita orang beriman, karena kita sudah ke masjid, karena kita sudah berjamaah zuhur bersama, dan karena kita sudah berpuasa bersama. Ini membuktikan tidak hanya KTP doang, tapi benar-benar sudah terbukti kita ini adalah orang-orang yang beriman. Insyaallah. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Puasa itu sebenarnya adalah bahasa Sanskerta. Saya lihat di kamus KBBI, asal muasalnya puasa itu adalah bahasa Sanskerta. Kalau asyam itu adalah menahan dari lapar, dari makan, dari minum, dan juga menahan dari bersenggama, dan juga menahan dari hal-hal yang jelek. Itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini yang menarik ini. Siapa sih yang sebenarnya yang pertama kali diwajibkan berpuasa? Saya lihat di tafsirnya, termasuk saya lihat tadi di kitab Al-Buryah karya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, di situ disebutkan bahwasanya umat terdahulu padahal dan juga nabi-nabi terdahulu itu sudah puasa, diwajibkan. Terutama yang pertama kali berpuasa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya sama orang siapa sih yang pertama kali puasa, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam berpuasa? Karena dulu ketika diusir dari surga, Nabi Adam itu padahal cuma satu aja, cuma melanggar pantangan akan berhenti sekali itu orang, langsung diusir dari surga, semua pakaiannya dilucutin semua, dipelototin semua, ditelanjangin Nabi Adam, diusir sama istri-istrinya dari surga, diturunkan ke bumi. Ketika sampai bumi, dengan bumi ini panas dulu, panas, apalagi Nabi Adam tingginya 50 meter, kayak tower itu, tentunya dekat sama matahari. Akhirnya Nabi Adam kebakar, gosong karena sengatan matahari, gosong, seluruh tubuhnya gosong. Hingga kemudian malaikat Jibril datang, wahai Nabi Adam, mau enggak kalau kamu berpuasa selama 3 hari saja, agar kulitmu yang tadi putih bisa, kulitmu yang tadi yang sekarang gosong ini bisa putih lagi, mau enggak? Oh mau, kata Nabi Adam. Ya sudah, begini saja, sekarang kamu puasa 3 hari. Kapan itu? Tanggal 13, 14, 15. Akhirnya Nabi Adam puasa
selama 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Awalnya 13. Nabi Adam puasa hari ke-13. 13 bulan Hijriah hitungannya. Dulu masih belum ada bulan. Kemudian puasa sehari itu Nabi Adam dari kepala sampai ke leher putih. Nah, 14 besoknya puasa lagi. Dengan puasa hari ke-14 itu Nabi Adam putih separuh badan sampai ke perutnya. Nah, yang terakhir ke-15 Nabi Adam puasa lagi. Akhirnya Nabi Adam yang seluruh badannya tadi kosong kembali putih lagi. Maka hari ke-13, 14, 15 itu dinamakan dengan Ayyamul Bayd, hari-hari putih, ya, hari-hari putih. Makanya kalau kita pengen putih, ya, pengen putih, nggak usah obat, nggak usah bedak, nanti puasa Ayyamul Bayd tiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Sejarahnya itu. Jadi pertama kali kalau ditanya siapa yang pertama kali puasa, itu Nabi Adam alaihissalam. Termasuk juga umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Nuh dulu ketika tenggelam, ketika terbang api di lautan itu berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dan nabi-nabi sebelumnya. Termasuk juga sebelum diwajibkan Ramadan, puasa Asyura itu wajib. Ketika Nabi datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, orang-orang sana ternyata sudah puasa. Makanya itu kemudian puasa Asyura itu diwajibkan. Namun lama kelamaan di Musaf dihapus, tidak diwajibkan, hanya disunnahkan. Jadi kemudian juga ternyata puasa itu adalah ritual ibadah yang paling tua. Sebelum adanya sholat, sebelum adanya zakat, sebelum adanya haji dan ibadah-ibadah yang lain, pertama kali Nabi Adam pertama kali diperintahkan untuk berpuasa. Jadi intinya ternyata puasa itu adalah ritual ibadah yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, la'allakum tattaqun. Tujuannya apa puasa ini? Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjauhi segala yang Allah larang dan melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah perintahkan. Itu takwa. Karena derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya kalian kata Allah Subhanahu wa taala, paling takwanya kalian. Bukan pejabat ini itu tidak. Bukan Pak RT, bukan Pak RW, maaf ya kalau ada. Bukan Pak Gubernur, bukan. Derajat yang paling mulia, pangkat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah akan jadikan semua urusannya ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kita punya masalah apapun, solusinya adalah takwa. Puasa ini, kita puasa, kita sholat zuhur berjamaah di sini adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Semoga kita semua diberikan kemampuan dan kekuatan untuk sama-sama ibadah di bulan ini sebulan penuh ya, sebulan penuh ya. Jangan cuma 10 hari, sebulan penuh. Tarawih juga sebulan penuh. Tadarus juga kalau bisa sebulan penuh. Dan juga etika sebulan penuh. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.